Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tahanan bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya. Siapa nama saya? Aska Baharudin ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Aska Baharudin. Di kesempatan ini saya akan membahas orang-orang yang selalu ingin melawan ya. Menarik sekali teman-teman. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Dari Sabang sampai Merauke yang ada di negara jiran, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, yang ada di Thailand, dan di mana saja berada di seluruh permukaan bumi tentunya yang mengerti bahasa saya. Walaupun yang sama-sama tinggal di Indonesia, kalau nggak mengerti bahasa saya, abaikan saja. Hoi, rame. Bang TIJ sang pemberani, bukan berani. TIJ bukan berani, TIJ pengecut saudara. Biarkan orang-orang lain yang berani, cukup saya jadi pengecut. Ya. Iya, gimana nggak pengecut? Soalnya saya nggak pernah ngaku sebagai pahlawan, saya nggak pernah mengaku sebagai pejuang habis mukulin bocil. Saya bukan orang yang suka mukulin bocil, yang suka mukulin perempuan, ataupun yang suka mukulin orang gila. Saya orang yang suka dipukulin oleh orang lain. Wagyo, kapan ke Rusia? Kalau sudah saatnya nanti saya akan live di sana bang ya. TIJ sang melempem, betul, daripada garing ya. Lebih bagus melempem. Melempem itu alot teman-teman, sulit untuk dipatahkan. Salam juga buat rekan-rekan yang ada di Kediri semuanya. Papua hadir. Sudah makan Pak C. Iqbal? Makan sudah kakak, saya belum lagi, lama lagi. Teruslah berjuang. Di sini kita bukan berjuang bang, dan kita bukan pejuang. Kita di sini hanya pembacot ya. Tapi tidak ada sesiapapun yang bisa menghentikan bacotan kita, saudara, kecuali kematian ataupun takdir dari Yang Maha Kuasa. Bekasi hadir, bang. Siap, salam buat rekan-rekan yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, semuanya. Terutama yang ada di Petamburan. Assalamualaikum saudaraku yang ada di Petamburan. Papua datang, salam buat kakak Pacimaci yang ada di Papua semuanya. Gimana pedalaman Papua, sudah adakah bangunan-bangunan yang megah? Tahun 2010. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, kalau saya itu baca semua komen kapan saya membahas. Jadi teman-teman, ada beberapa komen dari berbeda orang tapi masih satu comberan, yakni TIJ dilarang untuk membahas bahar. Dengan berbagai macam narasi, ada narasi yang memang caci maki, ada memang narasi yang tiba-tiba seperti bijak begitu ya. Tapi kemarin-kemarin kalau kita lihat dari komen-komen dia mencaci maki begitu. Hasil revolusi akhlak, jadi dimaklumi ya. Mereka tidak berpatokan kepada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada akhlak gaya baru yang mencaci maki orang, bagian daripada jihad menurut mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan saya membahas bahar. Seperti misalnya begini, ada persekusi atau apa nanti tidak akan menghentikan saya. Itu pun kalau ada yang berani untuk mempersekusi saya. Kemudian kalau memang ada yang berani melaporkan saya ke polisi dengan pasal misalnya pencemaran nama pencemaran nama baik, silahkan, nggak masalah. Saya juga tidak akan menghentikan pembahasan saya. Buktinya mana TIJ? Dulu saya pernah dilaporkan sama orang sampai saya ketangkap, sampai saya dituduh menyimpan senjata api dengan indikasi dan segala macam oleh orang yang mengatasnamakan dirinya para habaib begitu. Tetapi setelah saya keluar dari penjara, saya nyocot lagi teman-teman. Itu menandakan bahwa tidak ada hal apapun yang bisa menghentikan saya kecuali kematian. Karena ketika kita sudah mati, mulut kita akan dibungkam.
yang dipertanyakan pertanggungjawaban dari anggota tubuh yang lain. Demikian, ganti. Said Bahar masih mengaku jadi singa, namanya juga singa laut. Saya akan melawan. Koar-koar saudara. Kemudian pengikutnya nggak terima kalau kita koar-koar. Standar dari mana? TIJ nggak boleh bicara, TIJ nggak boleh koar-koar, cuman singa bahar yang boleh koar-koar alias singa laut. Bahar artinya laut, singa ya seperti itu, singancengan, singarang. Nah, begitu, saudara ya. Baru kan. Jadi begini, saya melihat sebuah video tadi malam potongan ya dari si Bahar ketika nyebut nama TIJ langsung bergetar mulai dari biji sampai bibir begitu, langsung lain itu. Secara psikologi itu bisa dikatakan ada penekanan, ada sesuatu di situ yang dia pendam. Misalnya ketika kita membaca chat orang dari golongan yang kita cintai, kita bergetar langsung. Lain itu. Ya, mimik wajah kita, secara tatapan kita, cara ngomong kita pun seperti orang linglung kebingungan, itu pasti. Ada juga ekspresi senang kalau dari orang yang kita cinta. Tapi kalau dari orang yang kita takuti atau dari sebuah persoalan yang sedang menghimpit pikiran kita, itu langsung berubah. Nah, kemudian singa itu kalau sudah mengaku singa namanya bukan singa. Singa nggak pernah mengaku dirinya singa. Nggak pernah. Kalian pernah lihat nggak di film dokumenter National Geographic kalau ada singa yang mengaku I'm lion? Nggak pernah. Cuman ada di film-film drama ya. Cuman ada di film-film kartun. I'm Simba. I'm Aslan. I'm Aslan. Aku singa, Aslan. Itu di film. Tapi dalam kehidupan nyata, orang yang memang digelari sebagai singa, Asadullah ada. Tapi bukan dari dirinya sendiri, saya singa. Nah, kemudian mengatakan orang lain selain dari dia ataupun lawan dia sebagai anjing. Singa nggak ada yang menggonggong. Singa nggak ada yang menggonggong. Singa nggak ada yang didandanin seperti anjing. Tapi kalau anjing didandanin seperti singa ada. Kenapa? Karena singa itu mewah. Mewah singa itu nggak punya mobil mewah. Nggak punya moge. Nggak punya rumah mewah. Kemewahan ya, yang dimiliki oleh singa, semewah apapun singa, yang berburu tetap perempuannya, budak-budaknya. Singa itu biasanya nggak tanggung jawab. Habis nyolok punya anak dia kabur, itu singa. Nggak percaya, banyak video-video singa tentang kehidupan singa. Bagaimana dengan TIJ? Wah, TIJ bukan binatang ya. Jangan kau samakan TIJ dengan harimau, macan, singa, jangan. Apalagi anjing. Nah, TIJ di sini tidak menggonggong. Kalian tahu seperti apa menggonggong? Itu anjing, saudara. Ya. Saudara. Nah, itu. Oke. Jadi ada filosofi yang perlu saya ajak kita semua untuk berpikir. Bahwasanya anjing itu tidak pernah makan tai. Karena dia tahu bukan makanan dia. Terus makanan siapa? Tai itu adalah makanan babi. Jadi tidak mungkin seekor anjing makan tai. Tapi kalau ada singa mengaku singa, atau ada orang mengaku singa tapi suka makan tai, itu dinisbatkan sebagai anjing pun sangat tidak pantas. Apalagi dijadikan sebagai singa. Tapi kalau cuman anggapan ya silahkan, monggo. Cuman anggapan. Ada anjing yang merasa dirinya singa. Ya kan? Ada. Ada orang yang merasa dirinya singa. Ada. Ada juga sekawanan hewan yang sering berkerumun
ya kan? Berkerumun untuk melihat mangsa, itu merasa dirinya sebagai citah, dia merasa dirinya sebagai macan tutul, dia merasa dirinya sebagai puma. Ya boleh bilang seperti itu. Dia merasa dirinya sebagai apa satu lagi itu apa satu lupa saya, jaguar. Padahal dia haina. Hainas itu dia berkumpul rame-rame, dia tutul. Walaupun dia tutulnya seperti macan tutul, tapi ketahuilah dia masih keluarga anjing, saudara. Nah, begitu kalau dari TIJ. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak akan pernah menyepelekan siapapun. Hanya orang-orang yang memang recehan menganggap dirinya hebat. Kita jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merasa diri hebat. Apalagi dengan mengandalkan kita punya kekayaan dari hasil sumbangan, kita punya kemewahan dari hasil meminta-minta, kita jangan. Sekalipun itu dari hasil kerja keras, peras keringat, banting tulang, jangan merasa lebih hebat daripada yang lain. Ya, apalagi ini kita sebagai muslim, nggak boleh. Karena kita sebagai muslim, kita meyakini bahwa yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki hari ini adalah titipan. Nah, maka contohlah perilaku tukang parkir. Walaupun dia berbagai macam mobil yang terparkir di pekarangan, yang di bawah pengamanan dia, pengawasan dia, tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Karena dia tahu bahwa itu hanya titipan. Ya, iya. Parah. Harimau kupas itu bukan sebuah kebanggaan, teman-teman. Seandainya kalian tahu, harimau kupas itu adalah bentuk kata makian dengan nada yang soft. Artinya di situ walaupun makian tidak merendahkan, tidak bermaksud merendahkan dalam konteks kata-kata kotor. Harimau kupas itu adalah cacian. Bahasa Aceh dia rimungplu. Oh hai rimungplu. Maksudnya di antara sekian banyak cacian dalam bahasa Aceh, harimau kupas itu lebih sopan. Apa yang kau tuai itu, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Begini bang, saya sebagai petani kadang-kadang sering juga gagal panen bang. Kadang saya nanamnya padi, tumbuhnya ilalang bang. Jadi kalau soal tanam menanam, saya insya Allah sangat memahami. Tidak semua yang kita tanam itu yang kita tuai. Tergantung bagaimana kita mengelola, menjaga, ya, dan mengarahkan, bang. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kita tanam ganja misalnya, yang kita tuai borgol, bang. Ya, begitu kurang lebihnya, bang. Enggak selamanya ketika kita menabur angin akan memetik badai, enggak. Kadang-kadang kita habis menabur angin, kemudian kita akan diusir. Kenapa? Karena angin yang keluarnya lewat lubang anus itu namanya kentut. Nah, kadang-kadang ada juga kentut yang keluar lewat mulut, namanya sendawa. Bukan kentut lagi namanya, tergantung lewat mana dia keluar, bang. Ya, iya. Jadi jangan dipaksakan kentut menjadi sendawa, kentut menjadi angin surga, nggak bisa, bang. Padahal yang diomongkan kentut, orang-orang menganggapnya surga. Ya. Jangankan menganggapnya surga, menganggap angin surga juga nggak boleh. Begitu kurang lebih dari saya tentang dunia menanam. Karena kami petani, sangat paham tentang bagaimana menaburkan benih. Karena bagi kami cocok nggak cocok tanam. Ya, nggak dicocok-cocokkan. Cocok tanam. Cocok nggak cocok yang penting tanam. Habis tanam nggak meninggalkan. Akan merawat, akan bertanggung jawab terhadap apa yang kami tanam. Begitu ya. Begitu. Bukan cocok logi. Cocok lagi. Assalamualaikum Bang TJ. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Buat saudaraku yang ada di Tangerang, Banten. Ya, demikian juga dengan Anda di sana yang mendoakan kita di sini ya. Apalagi ini bangsat TIJ, kau memang keren.
model preman tapi ilmu sangat luas. Itu bukan saya, itu Bahar, bukan TEJ. Yang ilmunya luas ini Bahar. Sehingga ilmunya itu dia nggak tahu mau naruh di mana lagi. Saking banyaknya ilmu. Beliau luar biasa sekali. Ya, beliau lebih master dari master, lebih alim dari yang alim, merasa diri seperti itu. Lebih kaya dari yang kaya. Kurang lebih seperti itu. Ya. TJ enggak ada apa-apa. Sabtu Minggu, apa itu? Berbuka dulu, berbuka jangan dulu. Kalau kita mau berbuka, tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena belum waktu. Berbukalah ketika waktu disegerakan. Jangan berbuka dulu. Izin dulu. Tunggu waktu dulu. Ya, jangan langsung main buka-buka aja, Bang. Sebujur bangkai. Makanya mudah-mudahan jangan sampai kita menjadi bangkai, tapi harus menjadi mayat. Karena antara bangkai dengan mayat beda, saudara. Telah ditemukan sesosok mayat tikus, kan nggak mungkin. Itu tetap bangkai. Telah ditemukan bangkai manusia, enggak. Mayat. Majan. Mudah-mudahan mayat kita nggak membusuk. Itu yang diharapkan oleh banyak orang. Gue mau ganja, lu mau ganja kok masalah sama gua? Kita semua akan mendapatkan ganja, saudara. Namanya ganjaran. Apa yang kita lakukan tentu ada ganjarannya. Kita berpura-pura menjadi mulia, ganjarannya kita akan ketahuan. Dalam bahasa Aceh namanya sulit kepengkai kanjai kelaba. Kebohongan dijadikan modal, maka malu adalah keuntungannya. Ya, tempatnya di Aceh. Di Aceh nggak ada ganja, Bang. Yang ada ganja di hutan. Di Aceh nggak ada ganja. Coba kalian ke Aceh. Kalau Anda mengatakan di Aceh ada ganja, Anda harus buktikan dong. Berarti Anda meragukan kinerja pihak kepolisian di sini dan juga BNN. Anda harus buktikan di mana ganjanya, Anda tunjukkan, datang tunjukkan. Paham ya? Paham. Pernah ke kilometer 0 belum Pace? Kilometer 0 saya pernah. Saya tidak berbohong. Saya pernah ke kilometer 0 bahkan sebelum 2010. Tentunya bukan kilometer 0 Papua. Tapi kilometer 0 Aceh, adanya di Sabang. Kan kilometer 0 Indonesia juga. Ya, kilometer 0 paling barat gitu. Indonesia. Ada foto VGA-nya, video 3GP-nya juga ada, Bang. Apa ini? Harimau kupas ajari singa jadi Superman. Singa bisa apa? Bukan singa, Bang. Anjing yang merasa singa. Dia nggak tahu kalau dialah anjing itu. Karena singa itu tidak mau berbicara tentang anjing, tidak mau menyepelekan anjing, singa. Kalau memang benar-benar singa, dia akan menganggap anjing itu bukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepadanya. Dia tidak akan menyepelekan anjing, percayalah. Apalagi singa yang lapar, anjing itu adalah lalapan paling enak, apalagi dibuat rica-rica, Bang. Kecuali singanya, singa mbek dan juga singa arang. Dia pura-pura nggak kenal anjing. Padahal itu santapan dia. 3 ekor. Paham? 3 ekor ludes. Cuman singanya kebetulan singanya itu agak sedikit agak sedikit munafik ya. Kalau nggak ada kita, diembat sama singa itu namanya rantai makanan. Ya, siklus rantai makanan. Ketika singa lapar, anjing pun dimakan, dirica-rica, apa misalnya, ya. Paham kalian? Paham. Tapi kalau depan kita seolah-olah nggak mau saya ladeni anjing, karena kebetulan yang dikira anjing, saudara. Padahal bukan anjing kena prank. Kusangka kau anjing. Ternyata
akulah anjingnya. Begitu, kurang lebih begitu, saudara. Selamat berbuka puasa untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Oke, selamat berbuka puasa ya untuk rekan-rekan dan saudaraku yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Ada lagi? Jadi tidak ada satupun yang mereka tuding ke TIJ yang memang bisa dibuktikan, baik secara narasi yang TIJ kembangkan atau melalui data-data yang ada. Contoh misalnya begini, mereka menuduh saya sebagai anjing, tapi tidak terbukti bahwa saya menggonggong. Saya ngomong masih santai, masih santuy. Kalau anjing itu kalau sudah ngamuk, kalian tahu ya kan? Ya, sampai keringatan itu anjing kalau udah ngomong gonggong itu. Semalam suntuk dia gonggong, saudara. Nah, itu anjing. Bahkan dia sering menyebutkan nama saudaranya. Anjing, saudara. Anjing tidak saudara. Anjing tidak saudara. Nah, itu dia menyebutkan nama saudaranya. Kalau ulama, penceramah, dai, nggak mungkin bawa-bawa anjing karena bukan saudaranya. Ya kan? Itu secara penalaran saya nih. Begitu, saudara. Kalau anjing, ya, paham ya? Paham, masa nggak paham? Gitu aja kalian susah. Anjing mau sampai kapanpun nggak mau dia ngaku dirinya anjing. Kenapa? Dia malu sebagai keluarga anjing. Nah, jadi dia berkamuflase seolah-olah saya singa gitu. Kalian pernah dengar nggak anjing bunyi seperti itu? Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu singa, bahwa itu sangar, dia itu sangar. Kenapa? Karena dia tidak punya getaran seperti kucing. Kucing ada getaran, singa ada getaran, leopard ada getaran. Ada. Semua yang jenis kucing itu ada getaran. Pernah nggak kalian lihat kucing? Gitu. Getaran, vibra di badannya. Dan vibra itu mendatangkan banyak keuntungan bagi kita manusia kalau dia berdekatan dengan kita. Ada saraf-saraf yang bisa dipancing oleh dia. Tapi kalau anjing nggak ada itu, jadi dibuat-buat. Seolah-olah dia dari golongan singa. Ketahuannya pas bunyi. Nah, kalau anjing berantem gimana suaranya? Kan gitu. Nah, pertama slow. Itu. Ya, paham ya? Paham. Dan dia kawanan anjing, kawanan serigala, kawanan hyena. Dia sering disebut kawanan. Ya, kawanan. Kawanan. Ya. Nah, dia tidak berbicara berdasarkan kalbi, tapi dia berbicara berdasarkan kalbi. Kalbi. Kalbudaka, kalbun, kalbi, anjingku, kalbun, anjing. Kalbudaka, artinya anjing, budak-budak para anjing. Nah, gitulah. Ya, oke. Ini ilmu cocoklogi sore ini. Kita juga bisa kalau cuman cocoklogi. Nah. Dan sifat anjing itu selalu ingin diperhatikan. Itu anjing. Nah, ingin diperhatikan. Aduh, ya, kurang lebih seperti itu. Bahas persekusi anjing-anjing. Apa yang mau dibahas lagi, saudara? Karena memang gaya-gaya preman itu memang seperti itu. Orang-orang yang kehilangan jati diri, orang-orang yang tidak punya kehormatan, ya pinginnya dihormati dengan cara dipaksakan. Nah,
TIJ anjing. Mana ada anjing seperti ini kalau ngomong? Nggak ada, saudara. Nggak ada anjing seperti TIJ. Mana ada anjing seperti ini? Nggak ada. Anjing itu kalau makan sikut-sikutan. Dia mau makan sendiri. Anjing-anjing yang lebih lemah dari dia cuman liatin si anjing makan. Anjing. Istilah bahasa kita, aku makan ini, kamu tengok ini, kamu tengok ini, aku makan ini, aku makan ini, kamu tengok ini. Rakus. Anjing itu rakus, saudara. Ya. Tapi ada kebaikan juga dari anjing. Anjing itu adalah binatang yang setia. Dia nggak peduli mau dia memihak kepada kebenaran, mau dia memihak kepada kejahatan. Yang penting dia di situ setianya. Nah, siapa yang ngasih makan dia akan terus dia bela. Walaupun salah. Itu karakter anjing, saudara. Kebaikannya setia, betul setia anjing itu. Tapi dia akan setia kepada yang kasih makan dia. Ya. Beda dengan singa, harimau, kucing, dan segala macam. Dia tidak bisa diatur. Dia tidak punya komando. Sejinak-jinaknya kucing, sejinak-jinaknya harimau. Dia tahu orang baik, kebaikan, kebenaran. Walaupun kita sering kasih makan dia, kalau perilaku kita nggak baik, tuh anjing, kucing, termasuk singa, dia nggak bisa. Oh, mentang-mentang saya kasih makan dia, terus saya perlakukan dia semena-mena, saya suruh dia semena-mena, nggak mau dia. Ya, kalau sebangsa kucing, makanya kucing itu sulit untuk dididik. Makanya harus dipaksakan. Kalau dia dipaksakan, makanya nggak bisa melawan. Mendidik anjing untuk bermain sirkus lebih mudah daripada mendidik singa ataupun harimau untuk main sirkus. Harus disiksa dulu. Buat buat mentalnya ngedrop dulu. Baru bisa diatur kalau kucing. Ya? Ada lagi? Jadi yang paling parah lagi sekarang dipanggil Buya, Abuya Bahar. Itu buaya. Buaya, bukan abuya. Buaya kau panggil abuya. Abuya dari mana? Hah? Dari sempak. Itu buaya. Pakai lipstik, dandan cantik, namanya ibu. Buaya. Buaya mau kemana? Mau ngambekan dulu di panggung. Oh ibu ayah, engkau sangat berbahaya. Sebentar-bentar maunya marah-marah. Buaya, jangan kau panggil itu abuya. Abuya. Pren abuya. Hai, abuya Bahar. Buaya dipanggil abuya, saudara. Kacau tidak, saudara? Kacau tidak? Buka mata kalian, buka mata hati. Ya, krokodil. Buaya, kok dipanggil abuya? Ntar ada yang nanya nih, Bang, harimau itu binatang. Apa benar, Bang? Salah. Harimau itu bukan binatang, dia hewan. Tan parah nekeun ke gop adun. Igop parah lo mikeun kitanyo. Igop abuya pegahadro. Ulama pegahadro. Habib pegahadro. Keun ke gop ase.
pada hai Buya, dipanggil Abu Buya. Bahasa Aceh Buya, ya, buaya. Insya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nanti ada yang komen, TIJ, kamu tahu nggak kalau syafaat itu juga berpengaruh kepada bagaimana kita mencintai anak cucu Rasulullah, bagaimana mencintai para zuriyah, bagaimana mencintai para habaib, ya kan? Oh iya, cuman gua tanya, si Bahar siapa? Siapa si Bahar? Anak cucu Nabi? Siapa? TIJ tahu tentang itu. Tahu. Ya, tentang dalil-dalil yang memperkuat di mana Rasulullah punya keturunan. Dan kita harus menghormatinya, mencintainya. Tapi kalau sampah ngaku sebagai cucu Nabi, nggak boleh. Kalian tahu hukum orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Harus diperhatikan itu, saudara. Ya, harus diperhatikan. Kalian pernah lihat nggak apa yang akan dilakukan ketika ketemu dengan Habib palsu? Pertama dipermalukan, kedua sampai dihajar kadang-kadang. Nggak sembarangan orang. Kalau saya udah angkat tangan, saudara. Ya, kalau misalnya saya bahas si Bahar nggak masuk surga, surga punya si Bahar nggak apa-apa. TIJ bahas si Bahar nggak dapat syafaat dari kakeknya si Bahar nggak apa-apa. Karena saya tidak mengharap syafaat dari kakeknya si Bahar. Saya berharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham? Paham. Jangan takut yang seperti itu. Mereka mengatasnamakan Habib, ya, mengatasnamakan anak cucu Rasulullah, tapi tanpa mereka sadari, menghinakan, merendahkan, bahkan mencemari gelar-gelar mulia sekelas Habib. Dia bilang, kalau Habib-Habib yang dawir itu ada memang di kalangan kita. Saya sebagai tukang pukul Habib-Habib yang suka dawir katanya, suka nipu. Misalnya ada yang ngaku Habib nih, beli tongkat, atau Habib sekalipun kata dia, saya justru nggak percaya kalau ada Habib nipu. Nggak ada Habib nipu, saudara. Kalau Sayyid bisa jadi, kalau Habib udah enggak, itu makomnya tinggi. Itu orang yang mulia. Ya. Itu orang yang mulia, mana mungkin Habib nipu. Kiai yang ulama, ada nggak nipu? Nggak ada. Penipu yang ngaku ulama ada. Penipu yang ngaku Habib ada, tapi bukan Habib. Ya, penipu yang ngaku Habib bukan Habib. Jadi saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan ada Habib-Habib yang dawir, ada Habib-Habib yang nipu, ada Habib-Habib yang berzina, ada Habib-Habib yang mencabuli. Saya nggak percaya. Kenapa? Mereka memang tidak maksum. Tetapi karena beliau seorang Habib, beliau akan menjaga perilakunya, perbuatannya, menjauhkan diri dari segala maksiat. Paham nggak? Paham. Jadi kalau ada Habib yang cabul, itu sok-sokan Habib, bukan Habib, ngaku-ngaku Habib. Contoh seperti Habib Yusuf Al-Kaf yang nyabulin santrinya waktu itu. Itu bukan Habib. Contoh si Jindan yang ngakunya cicit Mbah Priuk, mandi sama perempuan di dalam kolam renang. Perempuannya pakai cancut sama BH. Dia pakai celana pendek, kemudian percaya sama dukun, berguru sama dukun. Itu bukan Habib. Mana ada Habib berguru sama dukun? Ada yang ngaku Habib, pertunjukannya misalnya dicium tangan sama orang, bangga sekali dia. Masuk mall, ada ibu-ibu, perempuan-perempuan, tidak memakai pakaian syar'i, atau perempuan yang masih terbuka auratnya, dempet-dempetan nama dia, berfoto, bangga. Nggak ada Habib seperti itu. Habib udah menjaga pandangannya dari hal yang demikian. Ada orang ngaku Habib, pertunjukannya pertunjukan dukun.
Misalnya menunjukkan ilmu kebal begini begitu sebagai karomah. Karomah itu bukan pertunjukan. Bukan seni debus. Karomah bukan. Itu kemuliaan. Ya. Apa ini? Aqua. TIJ. Mulai zaman sekarang, Ujang Bustami dan yang lain hingga saat ini Habib Bahar yang kau gibahin. Nggak selesai ngegibah, nggak akan selesai dan nggak akan ada yang bisa menghentikan. Udah aku bilang bang, kalau kau memang nggak terima, kau bisa buat apa? Hah? Si Ujang aja nggak pernah komplain, gua bahas dia. Kok lu yang sibuk? Itu teman gua, Kang Ujang Bustami Cirebon, teman saya itu masih berteman sampai sekarang. Bahkan saya dulu pernah ngasih panggung itu si Sodik ke tempat Kang Ujang, sampai sana bentang sorban. Sampai Kang Ujang, saya telepon Kang Ujang, minta maaf Kang, saya bilang. Saya nggak nyangka kalau dia sampai sana yang buka sorban nyari-nyari uang. Nah, sampai ditarik-tarik jubahnya, ngasih kode sama Kang Ujang waktu itu. Hah? Kau pula yang marah-marah. Gua mau bahas siapapun, kenapa rupanya? Kalau misalnya yang gua bahas salah, ada tindakan yang melanggar hukum, ya ada proses hukum dong. Kau pula yang berfatwa di sini. Koar-koar kita pejuang Islam, kita begini, kita begitu. Giliran ada orang yang mungkin menurut mereka melanggar syariat Islam, kenapa dipukuli? Kenapa dihakimi? Nggak boleh. Kenapa? Yang perlu diluruskan dulu adalah perundang-undangan terkait masalah syariat Islam. Di mana harus ada mahkamah syariat Islam yang bisa memutuskan seseorang itu diperlakukan seperti apa. Jangan sesuka lu. Ya. Kita nggak ada khalifah Islamiyah di sini di Indonesia seperti sekarang, nggak ada. Aturan syariat Islam belum ada, kok kita masih hakim kayak gitu. Coba di Aceh aja sudah ada mahkamah syariah yang mengatur urusan pelanggaran syariat, tapi tidak semena-mena. Coba kalian pikirkan. Kalian nggak usah menghukumi orang dulu. Nggak usah menghukum secara syariat Islam, berhubung syariat Islamnya belum ada hukum yang sah, belum ada mahkamah, saya hajar dia. Nggak bisa. Bagaimana kita menghakimi orang secara Islam sementara mahkamahnya tidak ada? Mikir otak kalian. Kita menggeruduk orang gara-gara begini, gara-gara berjualan segala macam. Oh, tapi kalau ada tempat hiburan yang bisa bayar kita mahal, nggak apa-apa, nggak usah digeruduk. Yang penting tiap bulan bayar ke kita. Itu apa? Ulama kayak gitu. Dulu para wali menyebarkan ajaran Islam di seluruh Nusantara nggak seperti itu. Nggak seperti kalian. Bukan menunjukkan kekuatan, bukan menunjukkan kehebatan, tetapi menunjukkan akhlakul karimah. Menunjukkan uswatun hasanah. Ya. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, contoh yang baik. Paham nggak? Paham nggak? Ini kalau nggak ngikut kita, nggak beli jigong kita, nggak dapat syafaat. Saya nggak laku seperti itu. Ya? Itu bukan ajaran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangga, ada orang membuat pernyataan seperti ini, sampai di tab komunitas dipasang sama si Bahar. Gara-gara saya nonton ceramah si Bahar, tiba-tiba hati saya tergerak untuk masuk Islam. Oke, sebagai perantara. Dan itu nggak perlu kita banggakan. Ya, nggak perlu kita banggakan. Nggak perlu. Tetapi kita senang di mana ada orang-orang melalui perantara kita, mereka dapat hidayah. Nggak perlu kita pamer seolah-olah karena kita. Hidayah itu bukan karena kita. Hidayah itu urusannya Allah. Kita nggak boleh memaksakan seseorang. Kita mengajarkan, mencontohkan, menunjukkan. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Ini ya. Ya. TIJ pernah nggak bilang TIJ pernah mengislamkan orang? Enggak. Karena saya nggak punya kemampuan untuk memberikan hidayah.
Istri saya dulu waktu kenal sebelum jadi istri bukan muslim. Setelah jadi muslim, dan saya pertanyakan berkali-kali, kamu masuk Islam karena cinta, karena kecintaanmu terhadapku. Kalau karena kecintaanmu terhadapku, jangan. Kalau hanya karena persyaratan supaya aku boleh menikahimu, jangan. Tapi karena ketertarikan terhadap saya, ketertarikan terhadap Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, berbeda dengan Islam yang ada di daerah lain yang terkesan keras. Sehingga perpaduan antara budaya ketimuran kita, bang, kalau azan sholat bang, di sini pun kalau sudah tiba waktu sholat, tiba waktu buka puasa bang, orang nggak teriak azan, 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 enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Bukan azan, 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 enggak. Kalau azan udah buka puasa, saudara. Buka puasa, udah buka puasa. Kalau azan, emang budak agak paham-paham. Ini sekali lagi dia spam azan-azan, gua tendang nih keluar. Wajar kayak gini. Wajar kayak gini. Itu apa? Habibnya aja yang ngaku Habib itu. Suruh orang azan, coba azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kakek anak apa kakek ente? Mereka kalau sudah waktu sholat di live saya selalu teriak, "Woi bang, sholat, sholat bang, azan bang, azan bang, azan, azan," katanya. Bukan gitu yang dimaksud dengan azan. Azan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu azan. Bukan azan, 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 bukan. Makanya contohnya si Bahar, ini murid saya, ini bertato muka saya, dia dapat hafal hadis 120 hadis. Hafalnya gimana? Hadis, 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 hadis. Semua juga bisa, saya juga bisa. 10 hadis saya hafal. Coba TIJ, hadis, 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 hadis. Sadis, saudara. Kalau saya punya murid, punya tato muka saya di pantatnya, di pahanya, di jidatnya, di punggungnya, dia bisa hafal hadis. 100 hadis. Coba 5 saja. 5 saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Lanjut. Lanjut lagi, lanjut lagi. Itu bukan ngomong. Dia bisa hafal hadis, ya kan? Ya. Ya, selama dia ditahan bersama dengan anak dalam penjara, anak ajarkan dia sehingga dia bisa hafal 100 hadis. Kita tanya, mana hadisnya? Ya hadis, 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 hadis. Nah, nanti kalau kalian ditanya sama si Bahar, coba kamu azan, 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 ngamuk dia, saudara. Nggak bisa dia nanya, kakek anak apa kakek ente? Nah, contohnya seperti itu yang ngajarin. Kalau dibilang dobol, buka kitab. Yani dikarenakan ini merupakan suatu larangan buat kita, maka sudah sepantasnya kita kalian pernah lihat nggak foto si Bahar waktu nangkap bocil yang niru pakaian dia, warna ngecat rambut, kemudian dia suruh baca kitab, dia lagi makan. Ente sebut emak aneh, ente sebut saudara aneh, ente bawa-bawa emak aneh, ada nggak? Di situ kakinya tinggi, kitabnya di bawah. Ngotak nggak? Kalau mau gua up itu video. Ngotak nggak kira-kira? Coba kalian jawab, budak. Gitu kalian panggil Habib. Hah? Lagi makan congor. Saya up video lama itu ya. Nah, biar kalian tahu standar. Nggak ada adab. Nah,
Oke, terima kasih teman-teman. Daripada ini teman-teman ribet nih azan. Kalau sudah azan di tempat kalian, silahkan sholat, buka puasa, sholat. Jangan teriak di sini. Kapan sholatnya? Kapan buka puasanya? Kita ada perbedaan zona waktu. Walaupun di Aceh juga menggunakan waktu Indonesia bagian barat, ya, tetapi perbedaan jadwal sholatnya dengan di Jakarta beda. Faham? Paham? Ada orang seperti itu. Kita nih jangan biasakan begini. Duduk dulu sebentar ya Pak, saya mau sholat dulu. Nanti balik lagi, Pak, saya sholat dulu. Dari tadi udah 5 kali mau sholat, enggak sholat. Jangan sama kayak orang yang saya akan lawan. Cuman itu, saya akan lawan. Berarti bukan melawan, akan. Jangan seperti itu, saya akan sholat, saya mau sholat. Semua orang juga mau, kapan? Tiba waktunya, serajin-rajin kita sholat, tetap nunggu azan. Nunggu azan. Misalnya nih model-model seperti ini. Udah waktu azan nih, udah waktu sholat nih, azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, azan, woi, azan. Enggak. Ketika azan, diem. Ikuti suara azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan bukan teriak azan. Ini rata-rata kita sering teriak kalau sudah azan. Azan, bubar, jangan, diem. Nah, ya, paham ya? Paham. Akan saya lawan kalian semua. Ternyata geruduk rumah temannya sendiri, studio YouTube si Repli Arun. Ya. Habib Bahar menggeruduk Repli Arun. Saya pikir menggeruduk PT Angkasa Pura, menggeruduk bandara, saya pikir. Ternyata habis itu Habib Bahar diciumin tangan dan diminta foto di mall. Itu yang mau dilawan. Itu gaya lawan kalian. Itu gaya perlawanan kalian. Begitu sama TIJ, nggak kenal. Makin kenal makin hancur lah. Ini tiba-tiba langsung TIJ lagi live. Oh, TIJ. Langsung megang tai lalat. Kira-kira kalau ada TIJ hilang nggak tai lalatnya? Nggak akan hilang, Har. Nggak akan. Langsung dipegang tai lalat. Pegangnya kemari, Har. Masih ada nggak yang 2 biji itu? Itu pegang. Jangan ini. Ya. Lain kali kalau baca TIJ, lagi live. Biar nggak bunyi. Kayak ular derik ya. Ya, Har. Lubis nggak kenal katanya. Mereka framing. Lubis nggak pernah ngaku murid dia. Nggak pernah ngaku sebagai orang terdekat dia. Kalau Lubis nggak ngaku. Emang Lubis punya anak? Sehingga jadi wali murid. Jadi wali murid kan nggak perlu jadi ayah. Nggak perlu anak kita. Adik kan bisa juga. Oke lah teman-teman. Selamat berbuka puasa untuk kalian yang menjalankannya. Bahar puasa nggak hari ini? Udah berapa hari? Yang ada puasanya, yang enggak, gua nggak nanya. Gua tahu. Ya, hari ini puasa Bahar? Puasa nggak? Udah berapa hari? Yang ada puasanya? TIJ nggak level, Angkasa Pura baru levelnya. Makanya seperti itu levelnya. Koar-koar, hati-hati, ntar lagi dijeblosin lu. Masih tahanan kota aja belagu. Ntar masuk lagi, saya adalah pejuang. Demi memperjuangkan hak 3 orang ini. Karena menjilat pantat saya, dia dipecat. Gitu nanti lagunya. Hati-hati.
Hati-hati, jangan sampai dekat 2024 kalian di penjara. Hati-hati, sekarang dibebaskan nih, bebaskan sekarang bersyarat. Giliran dekat nanti dengan pemilu, kalian dikerangkeng. Nggak bisa dawir kalian. Gue ingatkan nih, gue ingatkan kalian, kita harus cerdas, harus pandai dalam melihat situasi. Ini banyak yang ngakak-ngakak ketawa yang tahu. Hah? Ini banyak yang tahu tentang itu. Main cantik kita kalau nggak punya kekuatan. Main cantik kita kalau nggak punya kemampuan. Nanti dikriminalisasi. Hati-hati. Sekarang sengaja dilepasin dulu. Dekat hari H langsung dijeblosin lagi. Makanya santuy, ya. Apalagi kau melawan TJ, hancur reputasimu, hancur tahtamu. Si botak Aldo aja kagak berani macam-macam gua bikin. Ya kan? Ada si Aldo ngegoreng, ngebahas gua kayak bahas yang lain, ada nggak? Gua tanya sama budak, berani nggak si Aldo? Bahas gua segala macam. 4 bulan gua nunggu dia, nggak berani datang ke pos ronda, boleh live. Ya. Iya. Kemudian disuruh sama si Kumar. Kira-kira si Kumar, kalian lihat narasi mereka di dalam live. Bisa nggak diajak bicara? Udah, kalian berpikirlah. Ya. Kanal pot, motor 2 tak, nggak bisa diajak bicara. Paham? Kanal pot, motor 2 tak, nggak bisa diajak bicara. Brrrr, pow, pow, pow. Nggak bisa diajak bicara. Ya. Nah, ini sekarang si ahli Aiki, si Bedo. 4 bulan saya tunggu ajak diskusi. Najis gue masuk ke channel mereka. Ya udah di channel lu aja, Do. Najis gue ngundang mereka. Udah di channelnya Pak Soleh, MPS. Ya. Mayor Soleh, MPS. Najis gue. Maunya kita tuh ikut mereka. Maunya kita itu nunduk ke mereka. Siapa mereka? Kita kalau nggak nunduk mereka diklaim sebagai pembenci ulama, PKI, Syiah, dan sebagainya. Kita kalau nggak ikut mereka, otak kita bodoh segala macam. Justru yang ikut mereka yang bodoh. Kenapa? Mau aja diperbudak. Kita di sini bebas, merdeka, ya, nggak ngikut-ngikut. Oke, teman-teman, sahabatku semuanya. Ayo speak up, jangan takut dipersekusi, jangan takut, lawan. Mereka siapa? Mereka siapa? Ngatur-ngatur kita. Sehingga kita harus bahas ini, sehingga kita nggak boleh bahas mereka. Sesuatu yang sudah muncul di publik, boleh kita bahas. Ya, YouTube tidak melarang kita, Allah tidak melarang kita, ya, negara tidak melarang kita untuk memberikan reaksi dari aksi yang ditunjukkan oleh siapapun. Itu paham seperti itu adalah paham yang disebarkan oleh Belanda. Jadi kita nggak boleh mengkritik mereka. Mereka menunjukkan kekonyolan, ketololan, pembodohan, pentololan, penggoblokan. Kita harus manut. Nggak zaman, saudara. Ini sudah merdeka. 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Ya, ya, iya. Yuk. Sama-sama speak up kita, bicara, angkat bicara. Jangan takut dipersekusi, jangan takut. Kalau ada mereka intimidasi, persekusi, lapor polisi. Enggak tahu mau melapor kemana, boleh chat saya di Instagram. Saya lapor kemana TIJ? Ada yang akan nangani itu khusus. Ya, intelijen lambe hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar.